737. 5 boleh Pak. Separuh dari Pak. Yang pertama mendapatkan surga Firdaus adalah iman. Iya Bu. Iman tasdiqum bil qalbi, dalam hati betul beriman. Wa ikrar bil lisan, ikrarkan dengan lisan iman. Wa amal bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Itulah definisi iman yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hati dengan lisan maupun diamalkan dengan anggota badan, baru kita beriman. Dan setelah beriman kita, ibu bapak yang berbahagia, seperti detik ini kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. Pun dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampaikan, ahasiban nas asrafu ayyakul amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fa ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamu al-kadhibin. Apakah engkau hanya dibiarkan mengucapkan beriman lalu engkau tidak diuji? Ujian detik ini adalah hujan. Ya Bu, dengan hujan siapakah? Yang taat iman melaksanakan sholat fardu berjamaah dengan hujan dan banyak lagi tantangan iman itu, seperti Al-Baqarah ayat 155, wala ba'wannakum bisyai'in khawfun ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Setelah kita mengaku beriman, diuji dengan berbagai keimanan. Jika lulus ujian, maka itulah orang yang beriman. Kalau tidak lulus, mohon maaf, termasuk orang kadzibin, kata Allah, yakni orang yang pendusta. Yang pertama, surga Firdaus ditempuh dan didapat adalah cirinya adalah orang-orang yang beriman dan istiqomah di dalam keimanannya. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yakni orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Iya Pak, susah ya Bu, memang susah, memang sulit, memang payah kita untuk sholat khusyuk. Tapi di arah ke sana, mengupayakan arah khusyuk, maka tentu kita berpedoman kepada ilmu fikih, yakni dari toharoh, dari kita bersuci, dari kita berwudu dan melaksanakan sholat tertib dan tenang. Rukun 13 kita lakukan dan kerjakan, maka insya Allah khusyuk akan mengarah kita dapatkan. Jelas Bu? Jelas Pak? Tapi dalam ilmu tasawuf tidak bisa kita lepaskan rokan hulu negeri 1000 suluk. Dalam ilmu sufi tasawuf, mendapatkan sholat khusyuk itu ibu bapak yang berbahagia, yakni yang harus kita bersihkan adalah hati. Ibu cantik, ibu anjak Bu, bapak ganteng, iya Pak. Itu pun gombal awak pertama, engkau lah bidadariku cantiknya, tidak ada yang menandingimu. Begitupun kata hadis, innallaha yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuhmu dan juga rupamu, tetapi Allah memandang hatimu dan amalmu. Ibu bapak yang berbahagia, begitu rupa-rupanya dalam ibadah sholat, mendapatkan sholat khusyuk menurut ilmu sufi, menurut ilmu tasawuf, yakni yang kita bersihkan adalah hati. Jelas Bu? Sehingga melaksanakan sholat, tinggalkanlah perkara yang mengganggu hati. Perkara mohon maaf hutang kita banyak tinggalkan. Perkara duit kita banyak teringat-ingat, masuk ke hati dan pikiran tinggalkan. Dan apapun perkara yang mengganggu hati menghadap ibadah sholat kepada Allah, maka kita tinggalkan. Maka akan mengarahlah kepada yang namanya sholat khusyuk. Ibu bapak yang kedua, orang yang mendapatkan surga Firdaus tidak akan pernah didapatkan kecuali kita yang khusyuk dalam ibadah sholat.
Yang ketiga, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Jelas Bu? Nah, ibu-ibu banyak yang berkata-kata menurut ilmu psikologi, ilmu psikis, ilmu kejiwaan, wanita itu harus bercakap-cakap sebanyak 250 juta kata dalam sehari Pak. Kali itu bahagia Pak. Tapi itu ilmu psikologi. Beda dalam ilmu Islam. Ilmu Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Hadis arba'in, hadis yang ke-12 sampaikan, orang yang betul-betul baik keislamannya, yakni ia tinggalkan sesuatu yang tiada berguna. Perkataan dalam Al-Hujurat ayat 11, ya ayuhan nas la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakun khairum minhum wala nisa'un min nisa'in, berkata-kata mengejek suatu kaum laki-laki, mana boleh jadi kaum yang diejek lebih baik daripada kaum yang mengejek. Pun jangan perempuan mengejek perempuan yang lain. Ayat 11 tentang jangan mengejek, jangan menghina. Ayat 12-nya jangan banyak prasangka. Wala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha, tentang kita banyak prasangka, banyak menduga-duga, dan juga tentang menggunjing yang tidak lain adalah perkataan yang tiada berguna. Itu kita harus hindarkan untuk mendapatkan ridho Allah yang janjinya adalah surga Firdaus. Perkataan dan perbuatan yang tiada berguna, ibu bapak yang berbahagia, ditinggalkan. Itu kategori yang ketiga dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, mendapatkan surga Firdaus. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, perihal harta berzakat. Orang yang telah sampai haul setahun, emas 85 gram, dia zakatkan 2,5%. Berdagang setahun itu pun dapat semisal 85 gram emas, maka 2,5% dizakatkan. Kerbau ada sekitar 25 ekor, 1 ekor zakatkan. Kambing sebanyak 35 sampai 40 dizakatkan 1 ekor. Begitupun profesi lainnya, maka harus dizakatkan. Orang yang mendapatkan surga Firdaus tidak ditempuh, tidak akan didapatkan oleh orang yang kikir. Jelas Bu? Jelas Pak? Itu yang keempat. Yang kelima, mohon maaf, ini tentang biologis gen, yakni tentang seks. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya, jangan sampai berzina. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ibu bapak punya anak lajang, anak bapak ada anak gadis, maka kita pun yang sudah menikah jangan sampai berzina. Apakah lagi yang masih lajang, banyak godaan, jangan sampai berzina. Barangkali masjid yang kita cintai ini malam Ahad melakukan kajian, barangkali tujuannya adalah untuk anak-anak lajang sampai ke masjid untuk mendengarkan ceramah, tapi nampak-nampaknya malam Ahad ini entah mengambil, entah menghujat. Tapi alasannya jangan mendekati zina. Aku belajar dulu, alhamdulillah agak-agak selamat. Begitupun ayat 32 Al-Isra tentang berzina tidak boleh, jauhilah ia karena perbuatan keji. Selanjutnya solusinya pada ayat ke-32 juga surah An-Nur, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika engkau takut tidak bisa merimakan anak orang, tapi engkau memberanikan diri menikah karena iman, maka Allah akan memampukan engkau dengan karunia-Nya. Engkau sudah mampu menikah, takut gejolak perzinaan, maka menikah, berani menikah, maka janji Allah iyakunu fuqara, jika engkau fakir kekurangan, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Itu yang kelima. Yang pertama iman,
yang kedua berusaha untuk secara khusyuk, yang ketiga perkataan dan perbuatan tiada berguna tidak dilakukan, yang keempat zakat maupun sedekah dilakukan, yang kelima tentang seks jangan sampai perzinahan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Memang maklum oleh Allah kecuali kepada istri-istri mereka. Memang istri boleh maupun budak-budak. Famani taqwa wa dzalika fa ulaika humul adun. Jikalah begini, ya Pak, jika telah beristri pun demikian, mohon maaf ibuku tercinta telah memiliki suami, mencari jalan juga untuk berzina, maka sungguhlah melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6-nya kepada istri, ayat ke-7-nya yakni tentang jika melakukan perzinahan melampaui batas. Yang ke-8 ciri mendapatkan surga Firdaus tersebut adalah walladzina hum li'amanatin wa ahdihim ra'un. Cocok pada detik ini, pada saat ini, yakni kita telah mendapatkan kepala desa pemimpin kita yang baru, yakni orang-orang yang melakukan janjinya dan menunaikan amanahnya. Wahai manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap engkau pemimpin maka akan diminta pertanggungjawaban. Jelas Bu? Ibu pemimpin rumah tangga dan harta suami, ibu bertanggung jawab si rumah itu. Bapak, awak kepala rumah tangga, maka menanggung dosa serumah tangga itu. Naik RT, si RT-nya ia bertanggung jawab, RW pun demikian, si RW-nya ia menanggung dosa. Pak Kades, si desanya akan menanggung dosa. Tidak sampai di desa saja, berani kita sampaikan memang hadis, jika engkau camat menanggung dosa sekecamatanmu, pun bupati menanggung dosa sekabupatenmu, demikian gubernur menanggung dosa seprovinsimu, naik ke atas presiden menanggung dosa senegaramu, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Begitupun dalam Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan engkau mengkhianati Allah, jangan engkau mengkhianati Rasulullah, jangan mengkhianati amanah yang dibebankan kepadamu. Kita pesan kasih sayang kepada pemimpin-pemimpin kita. Ada hadis yang sangat ekstrim, Pak. Ada hadis yang sangat gawat, ibu bapak yang berbahagia kepada pemimpin, yakni hadis dari Bukhari dan Muslim disampaikan, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghusl lahum illa harramallahu alaihi jannah. Seorang pemimpin, seorang penguasa yang mengkhianati Allah yang ia pimpin, ada orang muslimnya, maka sebelum mati ia tidak bertobat kepada Allah, fayamutu wa huwa ghusl lahum illa harramallahu alaihi jannah, maka haram baginya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati dia mengkhianati rakyat, tidak bertobat, maka haramlah surga baginya. Apalagi surga yang pertama, surga khuldi, dia hanya mendapatkan neraka jahanam yang menyia-nyiakan amanah. Salah satu sifat sikap orang-orang yang munafik, dan orang munafik itu jelas tempatnya adalah neraka jahanam. Itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 yang terakhir, ciri orang yang mendapatkan surga Firdaus, wahai saudaraku, yakni yang kita tengok dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni buah dari ibadah salat. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara, menjaga ibadah salatnya. Itu pun kita tengok Al-Ankabut ayat 45, inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pun dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun disampaikan orang yang menjaga ibadah salatnya. Ingat, kita telah salat, kita berdagang, maka kita beriman tidak curang. Jika kita salat menjadi penguasa pemimpin, kita ingat salat maka tidak korupsi dan curang lain sebagainya. Dan apapun kegiatan kita, telah kita salat tunduk patuh kepada Allah, maka kita sembari apapun aktivitas pekerjaan kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah gunanya aku salat jika aku melakukan ibadah maksiat? Itulah beberapa indikator yang ke-8 dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ayat 10, ayat 11. Mereka itulah yang beriman, mengerjakan sholat dengan khusyuk, tinggalkan perkataan perbuatan yang tiada berguna, berzakat, jangan berzina, menunaikan janji dan amanah. Yang ketujuh yakni kita memelihara ibadah sholat. 7 rupanya indikator ciri mendapatkan surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus dengan kekal selama-lamanya. Bu, jelas bu? Bu, jelas pak? Itulah beberapa indikator, itulah beberapa ciri yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam kehidupan ini kita diciptakan untuk beriman. Kita dengan iman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman banyak godaan, dengan iman banyak ujian. Yakni kita harus ingat, itu ternyata rupa-rupanya adalah untuk menguji sejauh dan setebal apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah. Allah pun tunjukkan kepada kita cara-cara, langkah-langkah dan solusi-solusi untuk kita memperoleh surganya. Salah satunya adalah surga Firdaus. Ibu bapak yang berbahagia, semoga ini menjadi kabar gembira bagi kami pribadi, menjadi kabar gembira bagi bapak sekalian. Pun demikian ibu-ibu di belakang menjadi motivasi untuk kita beribadah, baik ibadah khusyuk rukun Islam maupun ibadah ammah di luar rukun Islam. Apapun perbuatan yang baik-baik itu pun semuanya ibadah. Ibadah khusyuk maupun ibadah ammah yang kita lakukan, moga-moga bermuara kepada surga. Pun yang kita harapkan adalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi pembelajaran kepada kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.